Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh berbahagia kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara terus dapat merasakan kasih Kristus dan sukacita Allah di hari ini. Renungan kita hari ini berjudul Jadilah Terang. Saya mengambil dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus menghendaki kita semua untuk mengikuti Dia, karena Yesus adalah terang dunia. Dan Yesus mengatakan bahwa siapapun yang mengikuti Dia tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, melainkan memperoleh terang itu sendiri. Jika saya boleh mendefinisikan apa itu terang yang dimaksud di dalam ayat ini, terang adalah kebenaran yang membukakan mata seseorang dalam melihat kehidupan. Dan juga jika kita melihat fungsi dari terang atau fungsional dari terang itu sendiri, terang memberikan dampak di dalam kegelapan. Sama seperti ketika kita mengalami mati listrik di rumah, maka kita akan mencari senter atau lilin untuk menerangi jalan-jalan kita ketika kita berada di dalam kegelapan. Dan akhirnya kita tahu bahwa terang itu yang adalah kebenaran harusnya memberikan dampak dalam kehidupan kita dan memberikan dampak kepada sekitar kita. Nah, jika kita merenungkan kembali dan melihat kembali di dalam pasal yang sama, pasal 8, Yohanes 8, kita akan melihat bagaimana terang itu bekerja dalam kehidupan manusia. Kita melihat di perikop sebelumnya, ada cerita tentang bagaimana orang-orang Farisi menghakimi perempuan yang berzina. Tetapi Yesus memberikan respon yang berbeda ketika diperhadapkan dengan permasalahan perempuan yang berzina. Ia memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk kembali kepada Allah dan bertobat. Kita melihat di sini bahwa apa yang Yesus lakukan memberikan dampak kepada perempuan itu. Ia membela perempuan yang berzina ini terhadap orang-orang yang ingin menghakiminya. Dan akhirnya ia membukakan jalan kepada perempuan ini untuk kembali kepada Allah dan bertobat. Dan yang kedua, kita melihat Yesus mengatakan di perikop yang sama, ia tidak mengukur menurut ukuran manusia, melainkan ia mengukur menurut ukuran Allah. Sehingga kita melihat bahwa Yesus memandang kehidupan ini, menjalani kehidupan ini bukan dengan ukuran yang dibuat oleh manusia, melainkan menurut kebenaran yang Allah berikan dalam kehidupannya. Seringkali kita mengukur kehidupan ini, prestasi kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita miliki hari ini diukur menurut ukuran manusia. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa ketika terang itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan mengukur segala sesuatu berdasarkan kebenaran yang Allah berikan. Kita tidak lagi melihat prestasi, harta, apapun yang kita miliki hari ini berdasarkan ukuran dunia, tetapi berdasarkan ukuran yang Allah berikan, yaitu kecukupan kita untuk menjalani hidup ini. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengikuti Yesus sebagai terang dunia itu sendiri, maka terang yang diberikan oleh Allah akan berdampak dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memandang kehidupan ini. Dan terang yang ada di dalam diri kita juga berdampak bagi orang lain. Orang lain akan merasakan kasih Kristus yang kita berikan, yang kita alirkan kepada kehidupan mereka. Sama seperti apa yang Yesus lakukan kepada perempuan yang berzina. Oleh sebab itu, ikutilah Kristus supaya kita dapat terus memiliki terang dan menjadi terang bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.